Tak ada yang benar-benar tahu air mata apa yang pernah menetes di balik senyum manis Bunga Citra Lestari. Di balik gelar diva dan ratu layar kaca Indonesia, tersimpan kisah getir yang tak pernah sepenuhnya ia buka di hadapan kamera. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana seorang gadis yang lahir dari keluarga terpandang, tumbuh menjadi bintang besar, namun di puncak ketenaran justru diguncang tragedi yang nyaris merenggut segalanya? Orang-orang hanya melihat BCL di atas panggung gaun gemerlap, suara emas, dan senyum memukau yang membius jutaan pasang mata. Tapi tak ada yang menduga, di balik lampu sorot itu, ia harus berdiri sendiri menahan luka kehilangan, bisik-bisik tentang gosip miring, hingga tekanan untuk selalu sempurna. Pernah suatu malam, Bunga menulis sebuah catatan di ponselnya, sebuah kalimat yang membocorkan ketakutan terdalamnya, yang nyaris membuatnya menyerah pada semuanya. Namun inilah paradoks seorang Bunga Citra Lestari, rapuh di balik megah, tangguh di balik tangis. Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan menelusuri perjalanan karirnya yang mencengangkan dari debut gemilang, lagu-lagu hits, hingga layar lebar yang membuatnya disebut sebagai ikon multitalenta. Kita akan membuka tabir, menyingkap rahasia-rahasia yang selama ini BCL simpan rapat, dari tragedi mendadak yang mengubah hidupnya, rumor gelap di balik nama besarnya, hingga cara ia bangkit dan membungkam semua mulut yang meremahkannya. Bersiaplah, karena apa yang Anda dengar hari ini mungkin akan membuat Anda memandang Bunga Citra Lestari dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bunga Citra Lestari lahir pada tanggal 22 Maret 1983 di Jakarta, Indonesia. Nama, Bunga, seolah menjadi takdirnya mekar indah di tengah kerasnya industri hiburan tanah air. Ayahnya, Mukhlis Rusli, seorang diplomat, dan ibunya, Emi Syarif, seorang dokter gigi ternama. Sejak kecil, Bunga sudah akrab dengan sorotan dan disiplin keluarga terpandang. Tak ada yang menyangka, gadis kecil dengan rambut hitam tergerai ini suatu hari akan menjadi simbol kemewahan dan kerentanan sekaligus. Awal 2000-an adalah era emas sinetron Indonesia. Disinilah langkah BCL bermula. Wajahnya muncul di layar kaca lewat sinetron, 7 Tanda Cinta, ABG, dan sederet drama populer lain. Suaranya pun mulai mencuri perhatian publik. Tapi, di saat banyak artis lain terjebak pada satu peran, BCL melompat lebih jauh. Ia menaklukkan dunia tarik suara. Tahun 2006, lagu Sunny menancapkan namanya sebagai penyanyi pop paling bersinar. Album debutnya, Cinta Pertama, meledak di pasaran, menjadikannya bintang panggung sekaligus ratu chart radio. Lirik-lirik patah hati yang ia bawakan seolah mencerminkan sisi rapuhnya yang jarang terlihat di depan umum. Namun, di balik harmoni nada dan tepuk tangan penonton, ia mulai merasakan beban baru, standar kesempurnaan. Namanya semakin mendunia ketika ia beradu akting dengan aktor Malaysia, Ashraf Sinclair. Cinta lokasi itu tidak hanya membuat media sibuk memburu foto-foto mesra mereka, tetapi juga membuka bab baru dalam hidup BCL. Tahun 2008, Bunga resmi menikah dengan Ashraf, dan publik menjulukinya pasangan selebriti ideal, cantik, mapan, tanpa celah. Seolah-olah, tidak ada badai yang bisa merobohkan kebahagiaan mereka. Tapi siapa sangka, di balik gelak tawa rumah tangga idaman, BCL menyimpan ketakutan kehilangan yang diam-diam menghantuinya. Orang-orang terdekatnya sering melihat Bunga menatap layar ponsel lama, menulis catatan kecil seolah mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap waras di tengah hiruk-pikuk popularitas. Kehidupan glamor menuntut pengorbanan. Ia harus siap menghadapi gosip murahan, mulai dari tuduhan perselingkuhan, kabar miring soal persaingan dengan diva lain, hingga komentar pedas netizen tentang cara ia mendidik putranya, Noah. Semua itu ia hadapi dengan senyum manis yang sama, senyum yang menipu ribuan kamera. Puncak ketenaran BCL juga membuka pintu bagi musuh-musuh tersembunyi. Ada suara-suara sumbang di balik panggung yang menyebut bahwa kesuksesannya hanyalah hasil koneksi keluarga terpandang. Tak sedikit pula yang membisiki media bahwa Bunga terlalu ambisius, rela mengorbankan persahabatan, dan bahkan pernah menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Namun di satu sisi, tak ada yang bisa menyangkal, Bunga Citra Lestari adalah simbol transformasi pop culture Indonesia. Ia mampu menembus batas generasi. Lagu-lagunya dinyanyikan dari kafe elit di Jakarta hingga karaoke rumahan di pelosok desa. Film-filmnya, seperti Habibis Ainun, membuat jutaan penonton menangis, menjadikannya aktris papan atas yang dihormati kritikus sekalipun. Di rumah, Bunga adalah ibu yang lembut. Di panggung, ia bagai dewi pop modern. Di belakang panggung, hanya segelintir orang yang tahu bagaimana ia bergulat dengan rasa cemas, insomnia, dan ketakutan akan hari esok. Semua orang berpikir Bunga tak terkalahkan. Namun,
Tragedi yang menimpa Ashraf pada Februari 2020 membuktikan bahwa hidupnya tidak seindah potret Instagram. Malam itu, sang suami tiba-tiba menghembuskan napas terakhir akibat serangan jantung. Dunia bunga runtuh seketika. Ratusan media memuat berita, para penggemar meratap, tetapi hanya bunga yang benar-benar tahu bagaimana rasanya tidur di ranjang sepi, memeluk bantal kosong yang dulu selalu hangat dengan napas Ashraf. Sejak saat itu, BCL tak lagi sama. Di depan publik, ia mencoba tetap berdiri, menyanyi, tersenyum. Namun bagi mereka yang benar-benar mendengarkan, setiap nada yang keluar dari mulutnya sejak kepergian Ashraf membawa luka mendalam, kenangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Rahasia terbesar bunga bukanlah karir cemerlangnya, bukan pula ketenarannya yang lintas generasi. Rahasianya terletak pada bagaimana ia bertahan di tengah duka, di balik fitnah, di bawah sorotan lampu yang menyorot luka hatinya tanpa ampun. Dan hari ini, kita akan membongkar semuanya. Bagaimana tragedi itu membentuk ulang BCL, gosip apa saja yang hampir menghancurkan namanya, hingga fakta mengejutkan yang jarang terungkap tentang hidupnya di balik gemerlap Jakarta. Segalanya tampak berjalan sempurna bagi Bunga Citra Lestari di awal karirnya. Gadis manis dengan senyum menawan itu menjadi bintang kesayangan rumah produksi sinetron ternama. Ia jarang terlihat melakukan kesalahan di lokasi syuting, selalu datang tepat waktu, dan disukai rekan-rekan aktor. Sutradara berlomba-lomba menawarinya peran utama. Orang-orang di belakang layar sering berbisik, Bunga itu paket lengkap wajah cantik, suara bagus, attitude luar biasa. Namun ketenaran di usia muda adalah pedang bermata dua. Popularitas membawa Bunga ke lingkaran elit Jakarta, dunia di mana glamor dan jebakan bergandengan tangan. Di balik gemerlap acara red carpet, Bunga mulai merasakan bagaimana industri hiburan bisa kejam membunuh karakter seseorang hanya dengan satu bisikan rumor. Salah satu rumor terliar yang pernah berhembus adalah dugaan persaingan sengit antara BCL dan beberapa diva pop Indonesia lainnya. Konon, di balik senyum manis di acara award show, ada tatapan dingin, sindiran halus, dan perebutan panggung yang membuat suasana di backstage tegang. Seorang penata rias terkenal pernah membocorkan, kalau Bunga datang, artis lain bisa mendadak minggir, takut disandingkan. Tahun 2010 menjadi titik penting. Bunga merilis album Tentang Kamu yang kembali laris manis, memperkokoh statusnya sebagai penyanyi papan atas. Namun di sisi lain, gosip miring semakin liar. Beberapa blog gosip sempat menulis bahwa Bunga terlalu ambisius, tak segan, menyikut, rekan seprofesi demi menjadi satu-satunya bintang di puncak. Tak pernah ada bukti nyata, tetapi bisik-bisik itu cukup untuk membuat suasana panas di kalangan artis pop saat itu. Di rumah tangga, Bunga pun tak luput dari sorotan. Pernikahannya dengan Ashraf Sinclair yang awalnya jadi fairytale idaman publik, perlahan berubah menjadi bahan gosip infotainment. Rumor perselingkuhan Ashraf sempat berembus kencang meski tak pernah terbukti. Ada pula kabar bahwa Bunga terlalu sibuk mengejar karir sampai sering meninggalkan suami dan anak di rumah. Setiap kali rumor muncul, Bunga menutup rapat bibirnya, memilih tetap tersenyum di hadapan wartawan. Puncak segalanya terjadi pada tahun 2020. Saat itu Bunga sedang berada di fase karir paling stabil, konser kemana-mana, proyek iklan tak terhitung, dan rencana tur Asia sudah di depan mata. Tapi takdir tak memberi jeda untuk sekadar bernapas. Februari 2020, dunia Bunga gelap total. Ashraf Sinclair, suami tercinta, meninggal dunia mendadak karena serangan jantung. Malam itu, Bunga sendirian di rumah bersama Noah, putra semata wayangnya. Ia sempat mendengar Ashraf batuk, lalu terdiam di sofa. Beberapa menit kemudian, Bunga menemukan Ashraf terkulai. Tangis, teriakan, ambulans semuanya begitu cepat. Media pun memburu kabar duka ini, menjadikannya headline nasional dan Malaysia. Orang-orang melihat Bunga menangis di pemakaman, sujud di samping pusara, memeluk Noah dengan tangan gemetar. Tapi hanya sedikit yang tahu, setelah semua kamera padam, Bunga terkunci berjam-jam di kamarnya, menulis catatan diari tentang betapa ia merasa gagal menjaga orang yang paling dicintainya. Beberapa sahabat dekat pernah bilang, Bunga pernah berkata ingin menghilang, meninggalkan dunia hiburan, dan hidup sederhana jauh dari lampu sorot. Namun disinilah letak keajaiban seorang BCL. Alih-alih tenggelam, ia bangkit perlahan. Ia muncul kembali di panggung konser meski dengan suara serak dan mata sembab. Di setiap lagu, orang bisa merasakan tangisan yang tak pernah benar-benar tuntas. Banyak penggemar menulis di media sosial, sekarang kita bisa dengar rasa kehilangan di setiap nada Bunga. Seiring waktu, rumor baru pun bermunculan.
Beberapa netizen berspekulasi soal kemungkinan Bunga membuka hati untuk orang baru. Foto-fotonya dengan beberapa pria pernah viral, meski tak pernah ada konfirmasi. Netizen pun terbagi dua. Ada yang mendukung Bunga untuk bahagia lagi, ada pula yang mencibirnya terlalu cepat move on. Dalam industri hiburan, luka pribadi seringkali dijual sebagai konsumsi publik. Tapi Bunga memilih membungkamnya dengan karya. Ia menulis lagu-lagu baru yang kian personal, beberapa liriknya begitu tajam dan pilu seolah menceritakan malam terakhir bersama Ashraf. Setiap penampilan live, Bunga selalu berhasil membuat penonton terdiam, menangis, dan kemudian berdiri memberikan tepuk tangan paling tulus. Di balik panggung, perjuangan tetap berlangsung. Ia harus membesarkan Noah sendirian, menenangkan hati seorang anak lelaki yang kehilangan figur ayah di usia belia. Bunga belajar menjadi ibu, ayah, sekaligus superstar. Terkadang, ia terlihat memeluk Noah erat di sela backstage konser. "Mama di sini, nak. Mama janji semua akan baik-baik saja." Kalimat itulah yang konon sering ia bisikan. Roda kehidupan BCL berputar naik turun, dihujat, dipuji, ditinggalkan, dicinta lagi. Di balik semua skandal dan tragedi, satu hal yang tak pernah pudar, Bunga tetap mekar di hati jutaan orang Indonesia. Tak banyak yang benar-benar tahu seberapa dalam lubang hitam yang pernah menelan Bunga Citra Lestari setelah Ashraf pergi. Media hanya menyorot tangis di pemakaman dan senyum pahit di konser tribute. Tapi di balik itu, Bunga sempat terperosok pada fase tergelap dalam hidupnya, sebuah ruang sunyi di mana ia meragukan segalanya, bahkan mimpi yang dulu ia peluk erat. Seorang sahabat dekat pernah membocorkan pada sebuah wawancara off record bahwa Bunga sempat mengurung diri berhari-hari. Ia hanya tidur di sofa ruang tengah, enggan masuk kamar tidur yang masih beraroma parfum Ashraf. Setiap pagi, Noah mengetuk pintu sambil memohon, "Mama, bangun, aku lapar," dan itulah satu-satunya alasan Bunga mau menegakkan tubuhnya lagi. Tak hanya duka yang menggerogoti. Setelah tragedi, publik berubah jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, semua orang bersimpati, mengirim bunga, pesan cinta, doa. Di sisi lain, media gosip haus kontroversi. Mereka memburu kabar siapa lelaki yang kelak akan menggantikan posisi Ashraf. Beberapa portal berita bahkan memotret Bunga makan malam bersama teman pria dan memasang judul bombastis, "BCL sudah move on?" Tak jarang Bunga membaca komentar kejam di media sosial. Ada yang menuduhnya mencari sensasi dari kematian suami. Ada pula yang meremehkan tangisnya di panggung sebagai trik marketing. Pernah suatu malam, dalam sebuah live Instagram, Bunga hampir tak bisa menahan air mata saat membaca komentar pedas. "Kalau benar cinta, kenapa cepat cari pengganti?" Malam itu, ia menutup live lebih cepat, lalu menulis di catatan pribadinya, "Hati ini sudah cukup berdarah, kenapa kalian menambahkan garam?" Bunga tahu hidup di sorotan berarti siap dijatuhkan kapan saja. Tapi di titik terendahnya, justru terkuak satu rahasia yang jarang terungkap. Selama ini, di balik penampilan glamor dan album-album romantis, Bunga adalah perempuan dengan kecemasan berat. Ia beberapa kali diam-diam konsultasi dengan psikolog, berusaha meredam serangan panik yang datang tiba-tiba. Dalam satu wawancara terbatas, ia pernah membisik pada jurnalis senior, "Kadang aku takut mati sendirian, seperti Ashraf." Di saat orang lain hanya sibuk membicarakan apakah ia akan menikah lagi, Bunga justru berperang dengan bayangan masa lalu. Ada malam-malam di mana ia mendengar suara Ashraf di kepalanya, menuntut janji yang dulu terucap, "Jaga Noah, jangan biarkan dia kehilangan ibunya juga." Itu sebabnya, meski sering terlihat kuat, Bunga pernah beberapa kali batal tampil di konser karena diserang rasa cemas mendadak di ruang ganti. Puncak dari segala luka itu muncul di konser tribute untuk Ashraf di Kuala Lumpur, setahun setelah kepergiannya. Malam itu, di hadapan ribuan penonton Malaysia, Bunga berdiri di panggung dengan gaun putih sederhana, rambut tergerai tanpa hiasan berlebihan. Begitu lagu Aku dan Dirimu mengalun, Bunga terdiam di bait kedua. Mikrofon jatuh. Ia menutup wajah dengan tangan, bahunya terguncang. Suara tangisnya menggema di stadion. Penonton ikut menangis, beberapa penonton merekam momen itu. Video tangis BCL jadi viral, mendulang jutaan views hanya dalam beberapa jam. Media internasional menulis headline, "Widowes Grief Becomes National Mourning." Tabloid gosip lokal, seperti biasa, mengambil sudut berbeda. Tangis BCL settingan? Netizen terbelah. Sebagian mengutuk wartawan tak berperasaan, sebagian tetap membahas kemungkinan Bunga menjalin kasih baru dengan manajer pribadinya. Di balik panggung malam itu,
Seorang kru sempat mendengar Bunga berbisik pada manajernya, "Aku nggak kuat, aku capek banget." Namun beberapa menit kemudian, Bunga menghapus air mata, menarik napas panjang, melangkah ke panggung, dan menyelesaikan lagu terakhir dengan senyum. Itulah Bunga perempuan yang dipaksa berdiri meski lututnya gemetar. Dalam banyak wawancara, Bunga sering bilang, "Aku nyanyi bukan cuma buat fans, tapi buat Ashraf. Selama aku masih bisa berdiri di panggung, berarti aku masih janji sama dia. Aku masih kuat untuk Noah." Kalimat itu jadi mantra hidupnya, sebuah pengingat bahwa ia harus tetap hidup meski hati sudah setengah mati. Publik kini pelan-pelan melihat BCL dengan kacamata berbeda. Bukan sekadar diva glamor, bukan sekadar ikon sinetron atau soundtrack film. Bunga kini berdiri sebagai simbol ketegaran, lambang seorang istri yang pernah kehilangan segalanya tetapi memilih untuk tidak menyerah. Hari ini, ia terus merilis lagu-lagu baru. Setiap liriknya seperti potongan diari yang ia bagi pada dunia. Di setiap konser, penonton bukan hanya datang untuk menikmati suara emasnya, tetapi juga untuk merasakan luka yang sama, luka yang pelan-pelan Bunga ubah jadi kekuatan. Mereka bilang waktu akan menyembuhkan segalanya. Bagi Bunga, waktu hanya mengajari bagaimana cara hidup berdampingan dengan kenangan pahit. Dan di antara lampu sorot yang masih menyorot wajah cantiknya, BCL diam-diam berjanji pada diri sendiri, "Aku akan tetap mekar, meski satu-satunya pupuku adalah air mata." Melihat perjalanan Bunga Citra Lestari dari sudut pandang kami di Rahasia Selebriti, rasanya mustahil untuk tak terhanyut oleh paradoks hidupnya. Di satu sisi, ia adalah diva modern dengan gemerlap dunia panggung, endorsement, konser megah, dan rekor penjualan album yang membanggakan. Namun di sisi lain, Bunga adalah perempuan yang berjalan pulang ke rumah dengan hati yang tak pernah sepenuhnya utuh. Banyak orang mungkin mengira hidup BCL selalu mudah, lahir dari keluarga mapan, memiliki wajah yang dikagumi, suara yang diidolakan, suami tampan, anak manis, dan karir yang tak tertandingi. Tapi setelah semua cerita terbongkar, kita tahu itu hanya separuh kenyataan. Separuh lainnya adalah perjuangan diam-diam, air mata yang jatuh di balik pintu kamar, dan bisikan trauma yang tak pernah benar-benar pergi. Di mata Rahasia Selebriti, BCL bukan hanya sekadar simbol pop culture Indonesia. Ia adalah contoh nyata bagaimana popularitas bisa jadi pedang bermata dua, mengangkat seseorang ke puncak, lalu mengujinya dengan badai yang tak pernah diduga. Kisahnya adalah pengingat bahwa gemerlap lampu panggung tidak bisa menutup rapat ruang gelap di dalam hati seorang bintang. Kami percaya, banyak dari Anda yang tumbuh bersama lagu-lagu BCL. Mungkin Anda pernah jatuh cinta diiringi Sani, menangis mendengar Cinta Sejati, atau terhanyut menonton Habibie Ainun berkali-kali. Tapi setelah menelusuri setiap celah rahasia hidupnya, apa Anda masih mendengar lagu-lagunya dengan cara yang sama? Atau justru kini setiap baitnya terasa lebih nyata karena Anda tahu siapa yang menulisnya? Siapa yang menahan air mata di baliknya? Rahasia Selebriti tidak di sini untuk membenarkan atau menyalahkan gosip, rumor, atau fitnah yang pernah menerpa Bunga. Kami hanya ingin menunjukkan sisi manusia dari seorang diva yang sering dianggap sempurna. Kesempurnaan itu rapuh. Popularitas itu melelahkan. Tapi yang membuat BCL layak dihormati bukan hanya nada tinggi yang bisa ia capai, melainkan bagaimana ia bangkit setiap kali jatuh bahkan ketika orang-orang berharap ia hancur. Jika Anda bertanya pada kami, apakah BCL layak mendapat semua simpati? Kami jawab, ya. Karena di balik setiap keputusan, di balik setiap senyuman di karpet merah, di balik setiap tangis di backstage, Bunga tetap seorang perempuan biasa yang mencoba menjaga warisan cinta Ashraf, membesarkan Noah dengan cara terbaik, sambil menanggung beban nama besar seorang diri. Setelah menonton video ini, kami ingin mendengar suara hati Anda. Apakah Anda melihat Bunga Citra Lestari sebagai artis, diva, atau hanya seorang ibu yang berusaha kuat demi anaknya? Menurut Anda, apakah publik terlalu kejam menguliti kisah hidupnya? Atau justru, apakah publik punya hak untuk tahu semua sisi gelapnya? Kami di Rahasia Selebriti percaya bahwa legenda tidak lahir dari keindahan semata, tetapi dari luka-luka yang perlahan dijahit sendiri. Bunga adalah salah satu legenda itu, rapuh, indah, menginspirasi. Cerita ini bukan sekadar untuk diingat, tetapi juga untuk direnungkan. Di balik semua glamor, di sana ada manusia. Dan BCL, dengan semua air matanya, telah membuktikan bahwa rahasia terdalam seorang bintang kadang lebih nyata daripada cahaya lampu panggung. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah merasakan duka yang sama? Atau kalian punya kenangan tertentu bersama lagu-lagu BCL? Ceritakan pada kami. Karena setiap rahasia punya telinga yang mau mendengar dan disinilah kita saling mendengarkan.
Di suatu sudut panggung, lampu sorot padam, penonton pulang, kru membereskan kabel, kursi-kursi kosong kembali sunyi. Hanya ada Bunga Citra Lestari yang duduk sendirian di pinggir panggung itu. Sambil menatap deretan kursi yang beberapa jam lalu diisi ribuan mata pengagum, ia menutup mata dan membiarkan bisikan kenangan datang perlahan. Mungkin, di sanalah Bunga paling jujur menjadi dirinya sendiri, bukan diva dengan gaun berkilau, bukan bintang iklan bernilai miliaran, bukan bintang film box office. Hanya seorang perempuan yang pernah kehilangan, pernah disalahpahami, pernah jatuh berkali-kali, tetapi selalu memilih untuk berdiri lagi. Jika suatu hari Noah bertanya, kenapa Mama tetap nyanyi meski semua orang menilai Mama, Bunga mungkin hanya akan tersenyum dan menjawab, karena di suara Mama, Papa masih hidup. Dan di setiap panggung yang ia tapaki, di setiap bait yang ia nyanyikan, Ashraf tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam harmoni, dalam tepuk tangan, dalam air mata penonton yang diam-diam merasakan duka yang sama. Kita, para penikmat musiknya, penonton filmnya, barangkali tak pernah benar-benar tahu betapa perih luka yang ia sembunyikan. Kita hanya melihat senyumnya di poster promosi, mendengar tawanya di talk show, memuji riasan wajahnya di karpet merah. Tapi hari ini, kita tahu lebih dari sekadar judul lagu. Kita tahu bahwa di balik nama besar Bunga Citra Lestari, ada gadis kecil yang menulis catatan untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap kuat. Waktu akan terus bergulir. Lagu-lagu BCL akan tetap diputar di radio, karaoke keluarga, acara pernikahan, atau bahkan di momen-momen sunyi saat seseorang sedang merindukan seseorang yang sudah tiada. Itulah warisan seorang Bunga, suara yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyembuhkan. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk dibagikan. Beberapa rahasia seharusnya tetap tersembunyi di balik dinding rumah, di bawah bantal, atau di catatan ponsel yang dikunci kata sandi. Tapi malam ini, rahasia itu sudah kau dengar. Rahasia tentang seorang diva yang rapuh, kuat, dan mencintai dengan cara yang begitu manusiawi. Dan seperti bunga yang mekar meski cuaca tak bersahabat, Bunga Citra Lestari telah membuktikan bahwa hidup tidak pernah menjanjikan jalan lurus. Namun di tikungan paling gelap, selalu ada nyanyian, selalu ada panggung, dan selalu ada hati yang terus memanggil namanya. Beberapa kisah memang tidak ditakdirkan untuk diketahui. Tapi sekarang kalian sudah tahu.